yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarramah Ustazah Umi Ummah Hanifah Nayong. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Di mana nih? Ya Allah, udah kayak ikan mujar tadi minum. Tapi nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wa nahaha 'anit tafarruq wat tabaghud wa manna 'alaina bi fadlihil 'amim idh manna 'alaina bi Muhammadin afdalil khalqi fahadana ila dinil haqqi wa siratil mustaqim wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul halim wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi khussa bil khuluqin azim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Amma ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati pimpinan Majlis Ta'lim Al-Hikmah Ustazah Ni'mah Rosanti. Tadi ngajarin tahsin. Ya. Bi bab. Huruf ba yakni harfu harful ada berapa harful isti'la? Pinter. Khussa daghtin qiz. Pipinya kudu melendung. Kalau baca walab ini mah jadi iman wala bedolin walab melendung walau atau ini kempes walau atau ini kempes walau begono. Al-Mukarramah Ustazah Maimunah Halim, Masya Allah, yang barusan guru kita yang cantik biu-biu. Tapi bukan partai ya. Kira saya mah ini Ustaz istrinya Aji Deki, bukan ya? Mirip. Enggak, kirain iparnya Ustaz Jepri, bukan? Oh bukan, sama mukanya sama. Saya lagi mau raba-raba, untung saya belum peluk tadi. Yang Masya Allah suaranya menggelegar. Al-Mukarramah Ustazah Nur Hayati, cahaya hidupku. Al-Mukarramah Ustazah Haja Sa'diyah, Masya Allah umi saya. Ustazah Haja Bunaya Zakiyah, Ustazah Susanti Oktaviani Ii, Ustazah Haja Sa'ani, Ustazah Haja apa ini sih? Mata saya udah pakai kacamata min 8 gak kelihatan. Ustazah Haja Masiah, siapa sih ini? Ustazah Masaiyah Muria, ya Allah masih muda mata. Ustazah Surtika, Ustazah Haja Khairiyah, Ustazah Nunung, asatidzat, calon ustazah, pala ibu haji, ya, ibu RT mana ibu RT? Alhamdulillah doyan ngaji. Ibu RW, ibu lurah, seluruh jamaah Majlis Ta'lim Al-Hikmah dan jamaah yang lainnya, yang mana pada hari ini mudah-mudahan duduknya kita, bersimpuhnya kita
tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sudah kenal Umah? Saya nggak mau dipanggil ustazah karena masih 17 tahun. Panggil aja Umah. Jadi nggak ada tembok di antara kita, biar egaliter begitu. Ntar waktunya kita madang ya madang, waktunya ke pasar ya ke pasar. Sekarang beda, begono. Umah Hanifah Nayong. Nama saya mah sedikit Bu, cuma 7 baris. Hanifah doang. Tuh. Kalau Umah itu cuma bahasain ke anak. Jadi saya malu kalau dipanggil ustazah. Begitu. Saya punya jamaah, lu jangan panggil gua ustazah, Umah wae. Gitu loh. Jadi ada waktunya supaya kita beda-beda ya Bu ya. Ada rasa bestie begitu Bu. Sahabat. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini kesempatan yang kesekian kali kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiyat. Selawat dan salam tentunya selalu kita berikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu. Jawabnya Bu, punten wa ala ali wa sahbi. Harus diikut sertakan wa sahbi leh. Kalau kata orang Mesir, kalau orang kata Saudi, lesh wa sahbi wa lesh. Lahjah. Kalau orang Mesir itu nggak bisa ngomong huruf qaf. Ya. Aqrab, orang Mesir bilangnya aqrab. Nah, kalau orang Yaman nggak bisa ngomong huruf qaf, aqrab. Begitu ya. Jadi tadi mau ngomong apaan ya? Salam lamaan udah lapar canda. Jadi harus wa ala ali. Jadi supaya dapat syafaat selain daripada Rasulullah juga kepada para sahabat, para dzurriyyah dan lain sebagainya. Begitu. Tadi sudah dibabat sama Ustazah Maimunah, ya, udah dibabat tadi. Bu, ibu orang Islam? Hah? Orang Islam senjatanya cuma 2. Apa itu? Ada yang tahu? Yang pertama adalah sabar. Yang kedua, syukur. Mana pas syukur? Yang pertama pas sabar, yang kedua pas syukur. Kata Imam Ghazali, catat, mana yang lebih afdal, sabar dan syukur? Tadi kata Ustazah Maimunah tuh di sini udah ngomong bersyukur dan bersyukur. Tadi denger apa kagak? Bersyukur afdalul a'mal daripada sabar. Sabar memenuhi 3 aspek Bu. Yang pertama, sabar melaksanakan perintah, sabar menjalankan perintah. Contohnya tadi udah dibahas. Faradallahu ala ummati lailatul isra'i 50 shalah falam azal uraji'uhu. Tuh, yang tadinya sholat 50 waktu disingkat jadi cuma 5 waktu. Emang biar kata 5 waktu berat nggak? Biar kata ustazah selama levelnya manusia, jangan sombong lu, berat juga. Udahan kalau pulang bawa berkat. Iya.
diliatin selonjoran kan begitu berat. Zuhur, asar, maghrib, isya udah dilakuin. Jangan asal tonggang tapi kagak ngerti. Sholatnya bener, wudunya belepotan. Sholatnya bener, wudunya bener, toharohnya belepotan. Pantesan ustazah doa saya nggak diterima. Bisa jadi dari salah satu tadi ibu nggak ngerti caranya belajar, makanya sudah nikmat ajarin tuh. Nggak cukup ngaji bu, ngaji jangan niasin tahlil doang, belajar fikih. Usolli fardu zuhri arba'a raka'atin Allahu. Tapi sholat yang nggak diterima karena istinjanya kagak bener. Tuh, ceboknya belepotan dari depan ke belakang. Perempuan lubangnya ada berapa? 3. Perempuan lubangnya ada belajar fikih, lubang atas tempat pipis, yang tengah lubang apa bilang 2, yang belakang lubang pup. Itu kudu ngerti bu, nanti belajar fikih. Bagaimana kalau masih perawan kencing lurus ser, kalau anak udah 5 blepek. Bener ya bu? Ya Allah bu, saya sampai kelahiran normal ya, itu bibir yang bau udah ngampleh kan begitu. Teknik bagaimana cara pipis, cara kencing yang bener, istibra biar keluar semua. Iya, jangan sampai sisa-sisa kencing ikut ketika sholat. Kamar mandinya juga tukang kudu ngerti fikih. Ini kamar mandi air lumpiang di depan pintu. Bagaimana? Kamar mandi yang bagus itu dari pintu 5 cm paling tidak agak nungging ke lubang air supaya begitu buang air kecil langsung ke lubang ya biar turun. Begitu kalau ngerti caranya. Ini di masjid. Saya masih kata aja di Kuitang. Bodoh menan. Masjid segede Bagong saya lihat di masjid, Allahu Akbar, kamar mandi begini. Emang kagak diajarin itu ustadznya gimana kiainya? Tolol banget lah, masa WC lebih tinggi daripada air, bagaimana otaknya? Lah kita yang ngerti fikih, yang orang awam, yang ada juga dibalik, WC-nya di bawah, airnya di atas. Ini mah malapan sempit bu, kemarin badan saya 130, masuk kamar mandi lah kecil banget, lah ngempet, ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa, udah gitu nongkrong, lah itu bayangin, ya kan, mau cebok, mentok sama tem, ayo saya buka baju semuanya dah daripada najis, malapan udah gitu WC-nya di atas, airnya terpingkel-pingkel itu, air saya bersihin, saya ulang lagi begitu. Ini bu harus ngerti ilmunya. Terus ibu kalau ke hotel, ya kenapa jadi ke hotel-hotel? Itu kan ada WC-nya duduk, biar kata kincong. Kalau ibu nggak ngerti cara istinja, najis nggak sah sholatnya. Bersih belum tentu suci, diguyur dulu sama air. Ya badan segede Bagong, di rumah WC-nya jongkok. Begitu mau duduk kita udah nonggeng-nonggeng, airnya dari belakang, lah kagak kena. Coba itu belepetan pisang nenek-nenek, sholat bagaimana itu? Pakai ilmu. Bagaimana caranya? Ntar belajar sama Ustaz Nikmah. Ya Ustaz, bagaimana cara istinja ketika kencing nonggeng? Begitu. Itu salah satu kudu sabar kita beribadah kepada Allah. Yang pertama sabar ketika melaksanakan, ketika taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada namanya ibadah mahdzur, ibadah ghairu mahdzur.
Ini Masya Allah, warga RW berapa ini namanya? Ya Allah, ada yang kampanye Bu, partai apa itu? Oh, tadi PKB, Gerindra, apalagi tuh? Ah, udah, agak ngomong takut. Terserah ibu itu mah. Dasaran baju saya hitam. Kalau biru mah kemana ya? Bu, warna emang nggak ada yang punya, tapi warna kadang-kadang identik sama partai. Yang kuning punya si Anu, yang hijau punya si Anu, kan begitu ya? Ya walaupun mah agak belum tentu, lebih bisa jadi emang dia senangnya mau warna entu kan begono, iya kan? Belum tentu. Yang pertama, sabar kepada perintah Allah, termasuk ibu nih, sabar ngadepin suami ibu ganteng apa botak? Apalagi Bu nih zaman sekarang, ya Allah. Ya, nih Bu pada punya HP semua kan? Punya WhatsApp, punya Facebook, punya YouTube. Sekarang orang yang satu bantal di samping kita Bu lagi megang HP, emang ibu tahu dia lagi ngapain? Tahu nggak? Nauzubillah, mana tahu lagi chattingan sama wadon. Nah ya kan? Sekarang mah keren banget, HP kita masukin ke saku, ada di tas. Kalau dulu, nauzubillah, dulu pasangan kita kalau mau apa-apa pergi dulu, pakai ngeles dulu sama bini. Mah, saya ada proyek, padahal mah mau ketemu. Sekarang mah nggak usah begitu, di depan biji mata orang mau selingkuh. Tuh, ibu juga jangan gaptek amat, belajar sama bocah. Punya anak, punya cucu, belajar. Begitu. Ya, yang pertama sabar menghadapi ya Allah. Sekarang ibu ya di dunia maya ada suami bunuh diri, ya, rasa cintanya melebihi kepada Allah. Dia lebih sayang kepada suami, akhirnya imannya kurang, imannya enggak ada, ketahuan lakinya kawin lagi, dia bunuh diri. Ibu mau bunuh diri? Tolol amat. Sendal banyak. Suami, anak, keluarga, maaf minta ridhonya, sejatinya adalah milik Allah. Semuanya adalah sarana. Fa'idza ja'atis sokhah yauma yafil mar'u min akhi wa wa sahibatihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nui yughni wujuhu yauma idzin dhahikatum, terus wa wujuhu yauma idzin sya'nui, terus likulli imri'in minhum, balik lagi fa'idza ja'atis sakhah, nanti ketika tiupan sangkakala yang kedua, ya firul mar'u, lari tunggang langgang. Ketika itu saudara kita ya lari Bu, telanjang Bu, nggak pakai BH, nggak pakai celana dalam, itu gundal gandul, lari bingung ketakutan, lari. Wa ummihi wa abi, kepada ibunya, kepada bapaknya, terus kepada istri dan anaknya. Kagak ngereken ya Allah masing-masing. Nih kita punya amal, lari sono, lari sini, ya Allah takut amal. Ya, makanya dipersiapkan dari
Makanya banyak nih perempuan rungsing, dia sambil goreng masak dah. Kesel sama lakinya dapat gebetan baru. Tidur, lakinya ke kanan, bininya ke kiri. Ranting kering, gimana lagunya? Ada yang tahu lagunya? Ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke hati. Jadi aku harus, masa sih aku, atau jatuh. Wah, artis nih galau miring, ngapain lu pusing, laki kagak nanya lu jangan nanya, pikirin bagaimana kita kepada suami, jangan mikirin suami kemana. Ini mah kemarin ibu saya punya jamaah nangis, assalamualaikum, ngapa nih, ngapa ya Allah saya tua belum waktunya. Ngapa saya berantem dalam hati, gue juga berantem laki gue. Ngapa ya Allah, saya ngikutin laki saya di hotel ketahuan. Tar dulu, sini. Emang lu ngeliat dia lagi kuda-kudaan? Enggak. Tolol. Lu kebangetan demen. Ya, bukan begitu caranya. Saya gergetan. Kalau kita berbakti sama suami nih, pikirin bagaimana kita mengabdi kepada suami. Di rumah sholat, puasa, urusin rumah, urusin anak. Laki di luar mau centang, mau tengkurap, terserah. Urusan dia sama Allah. Lu jangan baper. Laki belum pulang. Di mana ya? Apa siapa ya? Lagi ngapain dia? Deh. Ini udah mau gajian. Wah, ntar laki saya ngasih duit nih ke emaknya. Ngapain dia begitu? Ntar nih bosi anu. Gak usah begitu. Pikirin, ibu harus seneng sama diri sendiri. Tuh, ini baru bab 1, belum 2, 3. 2 jam lagi enggak. Pertama sabar tuh. Jadi bagaimana ibu kepada suami itu sebagai tanda ibu patuh menjalankan perintah Allah. Akhirnya bu, jamaah saya takut dia tertambah ngamuk, kan datang saya ngomong lu yang salah, enggak, saya diem dulu, emang dia lagi begitu. Akhirnya begitu udah tenang, Neng, ngapain motor lakinya dikasih GPS? Tahu GPS nggak? Dipasang Allahu Akbar, itu ini kebangetan apa? Jadi motor lakinya dipasang BPJS sama GPS? Dipasang copot, dipasang diikutin sama bininya. Akhirnya lakinya turun, nih cerita dia turun, lo bisa ngapain? Akhirnya ini jamaah saya dibagelin bu, bukannya malu minta maaf, dibagel pakai helm, mukanya bonyok. Laki-laki yang merasa harga dirinya, ya kan belum tentu dia main kuda-kudaan di hotel. Lo belum tentu, bisa jadi relasi MOU tanda tangan. Lu mah kebangetan nonton film India mulu, baper, disangkanya main kuda-kudaan. Bu, kalau mata kita ngelihat langsung secara zahiran wa batinan, itu ada syaratnya. Mawuda syurutiha become isnain, kalau perempuan 2. Suami ibu berzina sama perempuan, sama tetangga, mata ibu harus 2 ngelihat sama teman ibu, atau saksi 2 perempuan, matanya jadi itu pun harus ada bukti bener-bener emang lagi kuda-kudaan. Lah kalau ada orang laki duduk sama perempuan tibang duduk, emang ngapain? Merasa kecakepan amat?
gua ada lagi begitu. Pusing-pusing amat. Dunia cuma sebentar, ngajarin kagak bener. Jadi begitu. Lah, sekarang udah tinggal pencet. Begitu kan? Akhirnya tubuh jamaah saya dibagelin sampai babak belur. Itu terlalu posesif. Kalau anak zaman sekarang bilang terlalu cemburu. Cinta boleh, goblok jangan. Cinta boleh, tolol jangan. Cinta, rasa cinta tidak boleh melebihi daripada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta kepada Allah, enggak kayak tadi di mana aja diikutin. Saya punya empok, lakinya di puncak disamperin. Kalau saya mabuk gogah amat. Gogah. Menan. Saya sholat, saya ngajak temen, kita karaokean, kan begitu, baca selawat ngaji. Ngapain? Sendal yang cuma satu. Dia bisa, lu kagak bisa, tolol. Istighfar. Gak boleh. Ngaji. Bu, seharian beresin rumah itu kurang. Nyapu, ngepel, kaca lu kerikin pojok-pojokannya, rumah biar kinclong. Laki pulang ya itu rumah belum kelar. Jadi kita ngarungsing, jangan lagi di mana ya, sama siapa ya, lagi ngapain ya. Akhirnya suuzon, akhirnya hati butek. Udah serahin sama Allah, sholat duha. Ya Allah, selamatkan suami saya dari mara bahaya tuh, biar rezekinya tambah. Kalau emang dia selingkuh dari saya tuh, serah ibu dah. Jadi begitu, rasa cinta kita harus lebih dan lebih kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, tenang, nggak usah khawatir. Allah maha kaya. Kalau dia selingkuh, asik mau dapet yang lebih ganteng. Kan begitu. Alhamdulillah mau dapet yang lebih kaya. Hidup cuma sementara. Jaminan suami apa? Satu bantal. Tuh, itu baru contoh. Yang kedua, apa Bu? Sabar. Yang kedua, sabar ada 3. Yang kedua, sabar dalam menghadapi maksiat atau dosa. Tuh, sekarang apalagi tinggal pencet mau makan seret, ada GoFood. Mau diurut seret. Sekarang orang laki, sekarang Bu, ditutup prostitusi juga percuma. Di HP aplikasi Bado, aplikasi Style FM, aplikasi Omi tuh. Orang laki. Ibu kalau memilih tinggal klik. Orang laki tuh. Itu lebih dari prostitusi. Iman. Oi, maka itu sabar dalam maksiat, itu maksiat juga. Di WA, kenalan di Facebook. Tring, tuh, lagi ngapain Neng? Meleleh kita. Biasa nggak pernah disayang sama suami kan mukanya lurus lempeng, ya kan, pergi aja. Kalau pengantin baru mah biasa 3 bulan manis, ya kan. Tapi kalau pengantin udah lebih dari 3 tahun, bau, lah ya kan, bau sampah, bau kamar mandi, bau cucian, kan begitu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, sabar yang ketiga. Sabar dalam menghadapi ujian atau kesulitan. Makanya kata Imam Ghazali, punten, ibu jangan berdoa, ya Allah berilah saya kesabaran. Salah. Karena definisi sabar itu artinya ibu diberi kesusahan. Yang benar itu, ya Allah berilah aku kesehatan. Nah, jadi senjata kita ada 2. Yang pertama sabar, yang kedua Yang sabar ada 3 poin. Yang pertama sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua sabar dalam menghadapi maksiat. Yang ketiga sabar dalam ujian atau cobaan. Dan yang kedua yaitu bersyukur. Apa itu syukur? Apa aja dah.
memamerkan, menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu. Termasuk hari ini nih, kita Maulid Nabi berarti menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur juga ada 3 poin. Syukur dalam hati, syukur bil lisan, syukur dalam perbuatan. Jangan syukur mah syukur itu mulut alhamdulillah, tapi kaki mah kagajah ke pengajian. Jalan mah jalan kaki, mulut mah mulut ngomong, tapi kelakuan ngomongin tuh. Orang syukur sudah pasti sabar. Orang sabar belum tentu. Jadi senjata kita bersabar dan bersyukur. Tadi kata Ustazah Maimunah cakep banget. Nah, di awal tuh beliau bilang, Bu, bersyukur dan bersyukur. Ibu sering di majlis ta'lim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kamu bersyukur akan aku tambah. Bu, Ibu udah paham itu artinya. Sekonyong-konyong ayat tadi bukan untuk Allah, itu kembali kepada diri. La in syakartum, jika kamu bersyukur maka akan aku tambah. Tapi kalau kamu kufur, karena ketika orang bersyukur dapat rezeki 10, ibu bilang alhamdulillah, maka menjadi 20. Umah, kata siapa? Saya dapat amplop 100 kagak nambah-nambah. Paling tidak keberkahannya ketika kita bersyukur. Tuh, senjatanya 2, kalau kita seneng dapat rezeki apapun itu namanya, yang sekiranya rasa badan kita, perasaan kita seneng, maka yang keluar dari lidah kita adalah bersyukur. Maka yang keluar dalam hati bersyukur. Maka yang keluar dari kaki bersyukur. Sebaliknya, kalau kita ditimpah musibah, kesengsaraan, kesusahan, maka kudus jadi senjatanya berapa? Bersyukur. Dan kalau doa, jangan ya Allah berilah saya kesabaran, itu kata Imam Ghazali, tapi berilah saya kesehatan, karena kesabaran identik dengan susah. Cukup? Jam berapa? Sudah atau terus? Jam berapa? Udah 30 menit ya? Udah apa? Lanjut. Ibu, implementasi dari ayat tadi, wa in ta'adzana la in syakartum la azidannakum, 5 menit lagi. Wa la in kafartum inna azabi. Ada yang tahu? Assalamualaikum, deketin aja bisik. Ada yang tahu nggak? Diceritakan di zaman Nabi Musa alaihi salam. Nah, sama Nabi Musa ada seorang hamba yang keteknya bau, yang lusuh badannya, ya. Dia punya baju cuma 1 gantian sama istrinya. Terus dia datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Terus dia ngomong begini, ya Nabiullah alaihi salam, tolong sampaikan doaku. Emang apa? Kalau kata bahasa kita, begono ya? Aku pengen kaya. Begono, kata nabimu? Emang apa? Pengen kaya. Baju cuma 1 gantian sama bini. Makan, sekarang makan, besok enggak. Gajian tanggal 5, tanggal 10 udah ya kan? Kurang dulu. Tuh, ngadu sama Nabi Musa alaihi. Apa kata Nabi Musa? Kamu pengen kaya? Kata dia, pengen. Gampang, kata Nabi Musa. Apa? Bersyukurlah kamu kepada. Gampang banget ngucapinnya, prakteknya susah. Apa kata dia? Wahai Nabi Musa alaihissalam, bagaimana saya mau bersyukur? Gajian tanggal 1, tanggal 5 udah habis. Tuh.
Dibilangin begitu. Bagaimana saya mau bersyukur baju satu berdua sama istri? Bagaimana saya mau bersyukur? Artinya ini orang dia ngomong begitu berarti bersyukur apa enggak? Pergi. Datang lagi seorang hamba datang kepada Nabi Musa alaihi. Sebaliknya keteknya wangi, bajunya bersih. Di zaman itu orang yang paling kaya, kontrakannya banyak, mobilnya mewah, rumahnya tingkat. Datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebaliknya, wahai Nabiullah, saya pengen miskin. Nah, terbalik. Emang apa lu pengen miskin? Orang-orang pengen kaya, tolol banget. Kan begitu, fit dunia wal akhirah. Iya Nabi Musa, karena dengan kekayaanku aku susah mau ibadah. Tuh. Ya. Saya punya tetangga dapat Bu di Krukut kan ada tol. Dapat gusuran tol dapat 25 M. Dia ngata begini, ini gua kebagian apa ya? Saking bingungnya dia mepet, kagak pernah ngeliat duit segitu banyak. Pos keluar mati. Lah, saking girangnya. Kan ada orang begitu ya? Ya, kalau kesiang banget itu aki-aki kagak nikmatin pisan. Anaknya, cucunya yang dapetin. Kembali ke laptop. Kenapa kamu pengen miskin? Karena saya terganggu dengan kekayaan. Apa kata Nabi Musa? Ngomong sama si Fulan, gampang. Apa wahai Nabi Musa? Jangan bersyukur kepada Allah. Dijawab sama dia. Apa Bu? Wahai Nabiullah alaihissalam, bagaimana saya tidak bersyukur dengan tangan aku diberikannya? Tuh, tambah syukur. Bagaimana saya nggak bersyukur dengan kaki aku diberikannya? Rasa-rasanya saya nggak bisa bersyukur. Bagaimana saya nggak bersyukur? Udah dapat gaji tiap bulan, lebih dari itu. Ibu paham maksud? Pergi. Akhirnya yang pertama, yang miskin tambah yang kaya tambah. Artinya betul, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Jadi kudu bersyukur dapat duit dari laki 50.000, alhamdulillah. Kan ibu mau menteri apa? Menteri keuangan. Tolol amat, beli oncom 5.000, bayam 3.000, tawar. Bayam 10.000, oncom 5.000, kerupuk 10.000, masa 20.000 betabung. Sayur bayam kuahnya banyakin. Lo makan serobot. Kan begitu Ibu bersyukur tuh. Ditambahin sama Allah. Bersyukur aja dulu. Di majlis taklim, di pekerjaan, ibu karyawan. Jangan apa-apa itu duit, mata duitan. Bersyukur dulu, cinta dulu. Kalau ibu bersyukur, kalau ibu cinta, cintanya dapat, duitnya dah. Ini belum apa-apa kerja, belum sebulan, tidak kantor, kagak dapat makan, minum beli sendiri, apa-apa sendiri, begitu kan? Ngerundel. Akhirnya ditendang sama perusahaan. Tapi kalau kita sabar, kita cinta sama pekerjaan, ini orang tua juga di rumah harusnya kasih support. Bosnya ngeliat nih orang sabar menerima, akhirnya pangkatnya naik, gajinya. Kalau kita cinta sama pekerjaan, begitupun RT RW cinta dulu. Ngeliat warganya, masya Allah, bawain, ya kan? Apapun, ketua majlis taklim, cinta dulu dengan pekerjaan, bersyukur dulu, cintanya dapat, duitnya dah, iris kuping. Tapi kalau belum apa-apa, gua mau jadi lurah, mau jadi RT, gua ngarepin gaji tiap bulan, ya kan? Duitnya nggak berkah, cintanya nggak dapet. Karyawan semua jamaah, ketua majlis taklim, cintai dulu pekerjaan kita. Gua mah emang demen hari di majlis taklim, cintai dulu. Ada keberkahan rasa itu termasuk sebagai rasa syukur. Itu aja cukup. Nggak lama-lama zolim, ya.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu, tadi Ustazah Maimunah udah mintain Umah Hanifah Nayong minta redonya, emang lagi bangun aula buat majlis taklim. Nah jadi karena tempat yang kemarin gak muat, sekarang lagi ngebangun. Umah minta doa dan dukungannya. Berapapun jariah yang ibu berikan, insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bu, yang kedua nih Bu ya, emang Ustazah Maimunah doang? Bercanda. Bu, minta redonya, Umah lagi bangun majlis taklim. Nanti juga kalau udah jadi, insya Allah buat hadrahnya Al-Hikmah, buat ketempatan. Natawasal bil hubaba wal batulil mustaqaba wan nabi summa sahaba fasa da'wah natawasal bil hubaba wal batulil wasal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi summa sahaba fa'asada wa mujaba natawassal bil hubaba wal Ahmad Syekh wa Ustaz Tajuddin wa Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosa kita, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, mati dalam keadaan husnul khatimah, dijauhkan daripada orang-orang yang zalim, diangkat penyakit hati, berkah selamat dunia akhirat. Ya Allah, wabil khusus Ustazah Maimunah Halim, laha dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya. Wa asatidzat kaman Ustazah Ni'mah Rosanti, Ustazah Haji Bunaya Zakiyah, Ustazah Nur Hayati, Ustazah Sa'diyah, Ustazah Surtika, Ustazah Khairiyah, Ustazah Nunung, Ustazah Nasiyah, Ustazah Sa'anir, kulluhum asatidzat. Ya Allah, kaman dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, berkah selamat dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna. Iya, siapa namanya? Fatihah sekali lagi buat Is Rominda Maharani. Kena kunaon? Oh iya, mudah-mudahan menjadi anak yang soleha, yang patuh kepada orang tuanya, bisa menjadi kebanggaan fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdi yaghfir wa yarham. Allahumma ya dafi'al bala ya Allah. Allahumma ya dafi'al bala ya Rahman. Allahumma ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma ya alim bihali usrudu fahali faghnini bil malil kasir wal ilmil ghazir min ayasbabi innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Al-Faqir minta ridhonya Umah Hanifah Nayong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.